Halo teman-teman semuanya, kalian pasti tahu kan ada yang namanya pengadilan agama di Indonesia. Nah, salah satu kewenangan pengadilan agama yaitu menyelesaikan perkara tentang perceraian. Teman-teman, kalian pernah dengar gak sih soal harta bersama yang jadi rebutan setelah perceraian? Kenapa sih sering banget perempuan ini jadi pihak yang paling dirugikan? Yuk kita dengerin. Di Indonesia, ribuan pasangan menikah dan bercerai setiap tahunnya. Namun, dari banyak kasus perceraian, tidak semuanya disertai dengan gugatan harta bersama. Kenapa ya? Sayangnya, banyak pihak terutama perempuan tidak memahami hak mereka terhadap harta tersebut. Bahkan, banyak istri yang keluar rumah tangga tanpa membawa apa-apa. Hukum Indonesia mengatur mengenai harta bersama dalam beberapa aturan penting. Di antaranya yang pertama, ada pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, dalam KHI pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini artinya secara hukum suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian harta bersama. Tapi benarkah pelaksanaannya seimbang? Ternyata fakta lapangannya perempuanlah yang paling dirugikan. Kenyataannya banyak perempuan terutama istri yang tidak mendapatkan pembagian harta secara adil. Ada beberapa alasan mengapa mereka menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang ke-1, aset atas nama suami semua. Rumah, tanah, kendaraan, bahkan tabungan seringkali hanya tercatat atas nama suami. Dari kesulitan dalam pembuktian bahwa itu adalah harta bersama. Yang kedua, istri tidak punya bukti kontribusi. Meski ikut membantu usaha, berdagang, atau mendampingi dari nol, jika tidak ada bukti tertulis atau transaksi, hal itu tidak dianggap sebagai kontribusi finansial. Yang ketiga, kurangnya pemahaman hukum. Banyak istri yang tidak tahu bahwa mereka itu punya hak dan tidak mengajukan gugatan karena takut, malu, atau lelah menghadapi proses hukum. Yang keempat, tidak punya akses pengacara atau bantuan hukum. Biaya hukum jadi penghalang besar bagi perempuan untuk menuntut haknya. Maka dari itu, meskipun hukum secara formal menjamin hak 50-50 dalam praktiknya, perempuan seringkali hanya mendapatkan sisa atau bahkan tidak mendapatkan apapun. Misalnya dalam sebuah kasus, seorang istri mengajukan gugatan pembagian rumah yang dibeli selama menikah. Tapi karena sertifikat rumah atas nama suaminya dan tidak ada bukti keterlibatan istri, pengadilan tentunya menolak gugatan. Di sisi lain, ada juga istri yang menerima putusan 50-50, tapi suami menjual aset tersebut sebelum eksekusi. Hak istri jadi hilang begitu saja. Ini menunjukkan bahwa aspek pelaksanaan hukum juga menjadi tantangan besar. Selain soal pembuktiannya, ada problematika lain dalam sengketa harta bersama, yaitu ada eksekusi putusan sering terhambat karena aset tidak diketahui keberadaannya. Lalu ada proses sidang memakan waktu yang lama, bahkan melelahkan secara mental. Jika tidak ada bantahan hukum, perempuan cenderung menyerah lebih dulu. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hukum ideal dan realitas hukum. Menurut saya, bahwa hukum acara peradilan agama saat ini masih bersifat legal formal, artinya belum cukup menyentuh aspek keadilan dari substansi, khususnya dalam perspektif gender. Karena itu, pembagian harta bersama seharusnya tidak hanya melihat siapa yang pegang bukti atau sertifikat, tapi juga mempertimbangkan peran istri dalam membangun rumah tangga, termasuk peran domestik yang seringkali tak dianggap sebagai kontribusi ekonomi. Nah, terus gimana sih solusinya? Oke teman-teman, yang pertama ada edukasi. Edukasi hukum bagi calon pengantin tentang hak dan kewajiban termasuk soal harta bersama. Yang kedua, penguatan peran mediator dan hakim agar lebih berpihak pada keadilan substansi, bukan hanya pada dokumen formal saja. Yang ketiga, penyediaan pendamping hukum gratis oleh negara, terutama bagi istri yang tidak mampu. Yang keempat, pemberdayaan perempuan secara ekonomi agar tidak bergantung penuh pada suami selama perkawinan. Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Itu
itulah penjelasan aku mengenai sengketa harta bersama di peradilan agama. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka pandangan kita terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.